Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa tabi'is sayyi'ata akhaliqin nasa biqulubin hasanin. Apalaitan dapat fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bersama-sama lagi perwajaan dalam satu kegiatan. Yang pertama adalah silaturahim atau silaturahmi, yang kedua adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan dua kegiatan ini bisa kita laksanakan secara rutin sesuai dengan schedule, dan mudah-mudahan kita tetap semangat. Kemudian kita pun tidak lupa ya, syukur dari Allah dalam keadaan sehat walafiat kita kumpul di sini. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk ibadah, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Salah satu ibadahnya yaitu tadi silaturahim dan thalabul ilmi. Yang selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berubah dunia dari kegelapan menjadi terang benderang, dari jahiliyah menjadi zaman Islam, yang mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Yang terakhir, terima kasih kepada Ustaz Fauzi MC yang telah menyerahkan, memberikan waktu kepada saya untuk berbagi pengalaman atau berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang manfaat untuk kita agar menjadi penerang bagi kita di dunia dan akhirat. Juga ibu dan bapak-bapak yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan diberikan maghfirah, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita semuanya menjadi saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini yang bagi saya ini yang pertama duduk di sini ya,
artinya pertama kali sebab tadi sudah diinformasikan sebaiknya ya 2 bulan atau 1 bulan yang lalu saya di sini karena PHD ya, melaksanakan tugas menjadi petugas di daerah Provinsi Banten. Barulah sekarang saya bisa melaksanakannya. Jadi ini duduk yang pertama, mudah-mudahan ke depan bisa beberapa kali duduk di sini. Tapi saya datang tadi itu paling tampil karena takut kesiangan dan takut kepanasan. Karena yang namanya Cilegon Merak kan panas. Jadi saya berangkat dari rumah itu setengah 6. Ternyata perjalanan cepat, sejam 20 menitan kurang lebih lah. Jadi jam 7 kurang, jam 7 lebih sedikit, saya udah sampai di situ tuh. Sampai yang ada Pertamina, ada lote. Pas berhenti di situ ada tukang lontong, ya udah ngelontong lah dirinya. Gak jadi bubur. Tadinya rencananya sama Ustaz Fauzi mau ngebubur, tapi bubur belum ketemu. Saya belum apa kan. Udah ngelontong dulu lah, beres ngelontong, cari, akhirnya ketemu. Ternyata dekat sekali nih. Dari lontong ke bubur kan gitu. Bubur dengan terus ya. Dengan terus sama bubur. Ikhwatu iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Baiklah, dalam silaturahim ini, dalam satu kegiatan ibadah kita yang silaturahim, dan pada saat ini sesuai dengan judul. Judulnya adalah Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi kalau kita lihat bukunya memang cukup tebal nih. Kalau dibahas satu-satu ini di pada exam aja belum selesai 2 tahun. Karena dibahas satu-satu. Ya. Tanda kiamat itu kan ada 57. Nah, dibahas satu-satu ini belum beres 2 tahun. Tapi kalau di sini bisa beres semuanya kalau diringkas. Nah, saya mencoba karena ini ada beberapa kitab yang membahas masalah as-sa'ah, kiamat. Ya. Kitabnya ada 3. Ya, kitabnya ada 3. Kemudian yang dibawa cuma 1 ini. Mati lagi. Yang dibawa cuma 1, yang disusun oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wahid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan Asyratus Sa'ah. Asyrat itu tanda-tanda. Sa'ah artinya waktu sebenarnya, gitu kan? Asyratus Sa'ah tanda-tanda waktu kalau secara letterlock. Tapi as-sa'ah yang artinya waktu dalam pengertiannya itu diartikan adalah al-qiyamah. Jadi as-sa'ah yang menurut lugah letterlock harfiah bahasa waktu. Tapi ketika kita melihat siyaqul kalam itu susunan perkataan, as-sa'ah itu diartikan menjadi kiamat atau kehancuran. Salah satu contoh misalnya begini. Di dalam hadis Nabi pernah mengatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza usidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya,
Fantadhiris maka tunggulah kehancurannya. As-sa'ah di situ diartikan secara pengertian kehancuran. Padahal secara letterlet artinya waktu. Waktu sah. Kami sa'atul an, misalnya kata orang, kami sa'atul an. Jam berapa sekarang? Sa'atul jidar, jam dinding. Sa'atul yad, jam tangan. Sa'atul jaib, kalau dulu mah ada sa'atul jaib, jam kantong. Nah, jam di kantongan kan. Nah, jadi saat itu jam sebenarnya. Tapi karena tadi siyaqul kalam, bahasanya bahasa pengertian, saat di situ diartikan menjadi kehancuran. Ada juga diartikan adalah al-qiyamah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis-hadis kalau dikatakan asa itu berarti kehancuran, kerusakan. Ya. Baik itu rusak secara pribadi, tentunya rusak hanya menyangkut keluarga atau negara bahkan dunia, itu juga asa. Di dalam bahasa Al-Qur'an kita sangat tahu sekali ya as-sa'ah yang dalam artinya kehancuran itu bisa dipakai dengan kata-kata al-qiyamah. Surat al-qiyamah, surat kiamat itu kehancuran. Ada juga zalzalah. Zalzalah itu gempa besar. Zalazil, kita zulzilatil ardu zilzalaha, apabila al-ardu digoncang. Ya, kita apabila zulzilatil ardu zilzalaha, apabila itu al-ardu bumi digoncangkan, zilzalaha segoncang-goncangnya. Jadi gempa bumi yang luar biasa, ya kiamat itu. Ya kan? Ada juga dengan bahasa lain surat al-haqqah. Itu diartikan juga adalah al-qiyamah atau as-soho dan lain-lain kata yang diartikan menjadi artinya al-qiyamah, kehancuran. Itu di dalam Al-Quran. Ya, silakan. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui arti secara bahasa, tinggal kita mengetahui secara terminologi istilah. Menurut istilah syarat tentu as-sa'ah atau al-qiyamah adalah ya, kehancuran kemasyarakatan sosial, kehancuran pergaulan, pokoknya sesuatu yang hancur, yang rusak itu as-sa'ah. Gitu. Ya. Nah, kemudian as-sa'ah ini atau al-qiyamah ini kita sudah sangat tahu sekali, itu ada tiga bagian. Ya. Ada tiga arti. Katakan di sini as-sa'ah tutlaqu 'ala thalathati ma'ani. Sa'ah di sini mengandung tiga pengertian. Satu as-sa'ah atau al-qiyamah itu yang pertama sa'atul sughra. Sa'atul sughra ini ya kiamat kecil. Ada kiamat kecil. Ya, apa itu kiamat kecil? Dikatakan di dalam kitab ini referensinya wahia mautul insan. Jadi kematian manusia adalah kiamat kecil. Yang dia hancur. Berpisahnya badan atau roh dari badan itu kan satu kehancuran, rusak. Ya kalau rohnya dicabut, tinggal badannya terbujur kaku kan. Terbujur kaku 1 minggu hancur, mulai keluar air, misalnya hancur kan, besar kehancuran. Jadi mautul insan, kematian seseorang adalah merupakan saat juga kehancuran, gitu kan?
Tapi kehancurannya itu namanya atau disebutnya kiamatnya kiamat sugro. Waman mata faqad qamatil qiyamah, maka siapa saja yang mati ya. Waman mata, siapa saja yang mati faqad qamatil qiyamah, maka bagi dia terjadilah kiamat. Bagi orang yang mati itu kiamatnya dia. Kiamatnya orang yang mati, itulah kiamat bagi dia. Kenapa? Lidukhulihi fi alamil akhirah, karena dia masuk ke alam akhirat. Masuk ke alam akhirat itu satu kehancuran. Nah, kan? Itu kalau menurut pembagian. Jadi yang pertama kiamat sugro atau satu sugro, matinya seseorang. Tentu bukan matinya seseorang saja, semua yang mati, yang kullu nafsin dha'iqatul maut itu kiamat. Hewan mati, kiamat lah hewan. Pohon mati ya kiamat, aja kehancuran. Pohon mati, kalau pohon mati kan busuk, neraya, hancur, ya kan? Nah, yang kedua adalah yang disebut as-sa'atul wusta. Ini kiamat pertengahan, kan? Wahia mautu alil qurunil wahid wa yu'ayyidu dzalika ma rawatu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana al-arabu idza qadamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahabu nisa'an mata sa'an fa nadaru ila hadati insanin minhum fa qala in yashhadu lam yuridul haram qamat alaikum sa'an ay mautuhum wa inal murada sa'atul muqatabin. Ini di dalam hadis apa namanya Fathul Bari ya, terangkan seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan sa'atul wusta, ya, kiamat pertengahan tadi, kan? Yaitu apa? Wahiyya mautu ahli qurunil wahid, yaitu kematiannya al-qurun al-wahid, generasi yang pertama. Itu kehancuran juga, kiamat juga. Al-Qurun al-Wahid, generasi pertama ya, kalau sudah hancur, sudah pada meninggal dunia, itu merupakan satu kehancuran juga. Artinya kalau generasi-generasi ini sudah pada tidak ada, itu kan, itu merupakan satu kehancuran. Artinya hilangnya ilmu jadi sedikit segala macam, orang ilmu jadi tidak ada. Nah, itu kehancuran. Kalau nggak ada ilmu kan, ilmu agama maksudnya itu satu kehancuran, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga satu kubro, itu kiamat yang besar. Ketiga, wahya bahasa wahya buitsan nasu min kuburihim lil hisabi wal jazaa. Satu kubro atau kiamat yang besar ini adalah dibangkitkannya manusia dari kubur. Dibangkitkan manusia dari kubur untuk apa? Untuk dihisab. Itu yang namanya kiamat yang besar atau al-kubro, satu kubro. Untuk dihisab wal jazaa, dan diberikan balasan, amal baik dapat baik, amal jelek ya balasannya juga jelek. Sudah melak bonteng, panen bonteng, melak cabai panen cabai, kan gitu kan? Nah, pada balasan. Tetapi ikhwat iman yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini yang akan dibahas, tentu saya akan membahas yang pertengahan, ya, artinya yang kiamat yang sugro, apa? Yang kedua, ya, yang wusta. Apa yang pertama dulu, kematian seseorang. Ini memang banyak bahasanya ya, karena kematian seseorang adalah merupakan kiamat yang sugro, kiamat juga. Nah, nanti setelah itu nanti akan bahas selanjutnya yang jumlahnya itu 57 tanda-tanda kiamat. Iwan iman yang dimuliakan Allah SWT. Salah satu ayat yang perlu kita catat
Di sini ada ayat Al-Quran surat ke-33, surat Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-63. Kemudian surat Al-Qamar juga ada. Sekarang satu aja dulu ayat tentang as-sa'ah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu an-sa'ah. Kata Allah, yas'aluka, bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Siapa? An-nasu, manusia. Anis-sa'ati, tentang waktu, tentang jam. Maksudnya kiamat di sini. Bukan hanya tentang waktu jam berapa sekarang, jam 7, jam 8. Tapi bertanya tentang al-kiamat. Ini surat ke-33 ayat 63 Al-Ahzab. Dibuka silakan. Ada enggak? Ketemu enggak? Ada ya? Yas'aluka nasu 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu anis sa'ah, tentang jam, tentang waktu, maksudnya al-qiyamah. Ai maksudnya adalah anil qiyamah, mengenai kiamat. Ini salah satu ayat yang di situ ada kata-kata as-sa'ah. Ya. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang beriman. Berbeda tentu dengan orang kafir yang tidak percaya akan terjadinya kiamat. Makanya kita wajib beriman, bukan hanya percaya, lebih tinggi keimanan itu daripada kepercayaan. Ya, tentang terjadinya kiamat ini kita harus meyakini baik kiamat bagi kita sendiri, kematian ataupun kiamat yang lain. Harus yakin, ya, bahwa ada kehancuran dunia, ada kehidupan di akhirat. Jangan sampai kita terpengaruh, terprovokasi oleh sekarang ini medsos, ya, yang banyak yang neko-neko yang namanya melemahkan keimanan kita. Orang digiring untuk tidak percaya kepada akhirat. Sekarang ini kan udah macam-macam. Makanya supaya mempertebal keimanan, ya harus pengajian. Tidak ada ngaji, ya tidak ada pengajian, tidak. Tatanan kehidupan, ya manusia jadi bodoh, nggak tahu hukum Islam segala macam, hancur kan ya. Makanya salah satunya ngaji. Pengajian itu dibahas hal dengan keimanan. Nah, kalau masalah keimanan itu jangan ditakar, jangan diukur seperti kita dengan dengan ilmu matematika barangkali. Tapi kalau keimanan itu bukan urusan otak, keimanan bukan urusan otak. Ya, kalau urusan otak maka itu matematika. Contoh, kalau 10 tambah 10 kan jadi 20, matematika ya. Tapi kalau keimanan kan tidak bisa dicerna oleh otak, makanya tidak dimengerti. Kan gitu kan? Makanya keimanan tempatnya di mana? Di hati. Harus diperkuat. Makanya ketika berbicara keimanan di dalam tarif, ya, di dalam tarif kan keimanan itu kan begitu. Pertama, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa af'alun bil arkan. Kan tiga. Yang namanya iman itu ikrar, diucapkan dengan lidah. Misal kan ikrar, disimpan, dibetulkan di hati. Tasdiqun bil qalbi,
bukan bil akli. Dibenarkannya keimanannya dengan hati, disimpannya makanya di dalam hati. Dalam hati itu dalam apa? Di dalam rohani kita. Ya, kalau akal itu kan hancur, akal otak kita hancur. Otak kita ini kan hancur. Nanti keimanan di mana ditaruhnya? Bukan di otak, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, roh kita. Nah, makanya roh itu nanti diminta tanggung jawab tentang keimanan. Keimanan kepada Allah, kepada Rasul yang rukun itu diminta nanti ditanya. Makanya tempatnya keimanan di dalam hati. Makanya kalau tidak dimengerti, ya memang iman itu tidak untuk dimengerti, untuk diimani. Bagaimana kita akan mengerti tentang keimanan? Ya, bagaimana kita akan mengerti tentang keimanan? Sulit dipahami. Qadar misalnya, qadar dulu, qadar, takdir, itu bahasanya seperti itu kan. Kita kalau otak kan tidak mengerti, tapi itu kan tidak kira qadar famsihubiha. Kalau qadar sudah terjadi, imani dia. Kan banyak yang aneh. Nah, itu kan memang aneh itu nggak bisa dimengerti oleh apa. Oh, itu kan ya. Nah, makanya kita jangan berpikir rasionalisme. Orientalis kan gitu. Berarti hidayah itu kan keimanan juga. Orang pintar katanya pandai hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, lalu bahasa Arab, tapi dia tetap kafir. Kan orientalis kan begitu. Kenapa tidak iman? Nah itu kan. Hidayah itu pada di dalamnya. Ibu dan Bapak, nah makanya ketika kita berbicara tentang alam-alam akhirat, alam-alam yang tadi itu tidak dimengerti, yaitu tempatnya keimanan. Ya, pertama membahas keimanan, ya pakai hati, jangan pakai otak. Banyak kan contohnya. Nah, urusan dengan kiamat pun ya itu urusan keimanan. Karena kiamat itu bukan hanya terjadi di dunia juga, tapi di akhirat nanti bisa jasa mahsyar, surga, neraka segala macam itu mencakup dalam artian kiamat. Ya, makanya koridornya tetap adalah keimanan yang harus kuat. Nah, iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kembali tadi surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-63, salah satu ayat tentang as-sa'ah atau al-qiyamah. Nah, tibalah sekarang kita kepada pembahasan yang selanjutnya. Setelah kita mengetahui arti as-sa'ah secara lugah dan secara istilah, sekarang kita akan dibawa kepada pembahasan aqsam asyratis sa'ah, bagian-bagian syarat as-sa'ah. Nah, tanqasimu asyratus sa'ah ila qismaini. Terbagilah tanda-tanda kiamat itu kepada dua bagian. Nah, ini tanda kiamat ini ada dua bagian. Ya, jadi kiamatnya banyak, tetapi tanda-tandanya secara global, secara garis besar dibagi kepada dua bagian. Ya, yang pertama disebut asyratu sugro, yang kedua asyratu kubro. Tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, tanda-tanda kiamat yang kecil ini ada 57 tanda. Jadi makanya kalau dibahas satu-satu 2 tahun daripada kita belum selesai. Karena satu bahasan saja 3 lembar di sini. Belum lagi dalam 2 kitab yang hari ini kebetulan tidak dibawa. Ya. Dan tanda-tanda ini ya memang namanya juga tanda. Kalau sudah tanda itu
pasti akan terjadi. Likulli syai'in sabab, fa'atba'at sabab. Segala sesuatu ada sebab, dan kita mengikuti sababiah ini. Semuanya ada sebab, ada tanda sebab itu. Mau hujan itu kan tidak tiba-tiba, tidak. Ada gelap dulu, ada awan dulu, kan? Itu dalam beriak begitu saja. Orang mau jatuh di jalan itu ada tanda-tandanya. Mungkin karena tanda-tandanya dia meleng, jadi jatuh, atau mungkin dia karena darah tinggi, kan darah tinggi tiba-tiba suka oleh, ya kan? Itu tanda-tanda bakal dapat duit, ada tanda-tandanya. Apa tandanya dapat duit ya? Ya tandanya ada yang nawar kan gitu, tanda yang mau dijual yang nawar kan tanda-tanda dapat duit kan. Tanda-tandanya bangkrut apa ya? Tandanya bangkrut ya boros itu kan, ada tanda semua, kan? Kiamat pun ada tanda, itu yang disebut dengan asyrat, tanda. Ya. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini wahiyal lati tataqaddamu sa'atu bi azmani mutatawalatin wa takunu min nawil mu'tadi al-qabdil ilmi wa dhuhuril jahli wa syurbil khamri wa tatawulu fil bunyan wa nahwiha wa qad yadharu ba'daha musabihan lil ashraf al-kubra aw ba'daha. Tanda-tanda kiamat kecil itu ialah tataqaddama sa'atu bi azmanin mutatawilah. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini terjadi dalam waktu yang panjang. Jadi karena 57 tanda kiamat kan panjang waktunya. Nanti kita akan ketemu dengan beberapa hadis. Ya. Nah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu tanda kiamat. Kan ada hadisnya. Bi'satu, aku diutus, ya. Bu'itsu bil alami min asyratis sa'ah. Diutusnya aku menjadi nabi itu tanda kiamat. Jadi Nabi Muhammad diutus itu sudah tanda kiamat. Pada 14 abad yang lampau. Kemudian wa mauti, dan kematianku, matinya Nabi Muhammad itu tanda kiamat. Dibebaskannya dulu oleh Umar bin Khattab Palestina, Baitul Maqdis kan dibebaskan oleh Umar bin Khattab dulu. Itu tanda kiamat. Nah, makanya tanda kiamat itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi dan akan terjadi. Ya, kalau yang sudah terjadi diutus Nabi Muhammad menjadi khatamul anbiya wal mursalin, ya, meninggalnya Nabi Muhammad, gitu kan? Dibebaskannya Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab, itu pun adalah tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Itu sudah sangat dipahami, dan itu nanti kita akan bertemu dengan hadis-hadis itu. Makanya dikatakan di sini tanda-tanda kiamat sugro ini adalah waktunya panjang, gitu. Watakunu minal mu'tadi, dan itu terjadi karena al-mu'tadi sudah menjadi suatu ketentuan. Artinya kalau terjadinya begini, perjalanan begini itu seperti untean talu. Hese mah untean tasbih lah gitu tak. Tasbih kan tersusun dari 100. Mau hafal kurang mah tataran pakai tasbih. Tapi kan satu-satu merudul, satu kan. Nah, itu untean talu lah tasbih. Udah biasa. Contoh misalnya faqdil ilmi, ya, ilmu hilang, ilmu agama hilangnya ilmu agama itu tanda kiamat, Pak. Ini jangan dianggap enteng. Kita jangan merasa bangga apa, boleh bangga boleh, bukan tidak boleh, ya boleh saja bangga, tapi harus lebih bangga kita pinter agama Islam. Kan sekarang ini coba untuk urusan ini positifnya ya, tapi ada negatifnya.
Kita lihat kita lewat aja, lewat Cilegon, lewat mana? Yang banyak kursus itu kursus apa? Kursus ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia. Kursus komputer bisa. Ilmu apa itu? Dunia. Ya. Kursus bikin kue. Bukan kita boleh nih, boleh saja ibu lah. Ya begitu orang jadi kue, bukan begitu. Supaya yang banyak yang kue mas. Ya kan? Kursus pengajian. Ya pengantin. Kan gitu kan? Sekarang ibu perhatikan, ada tidak kursus memandikan jenazah? Saya belum lihat. Nggak ada. Iya, saya belum lihat saya. Kalau Bapak sudah lihat, oke lah gimana? Kalau ada bagus, kursus mengurus jenazah. Kalau bahasa Sundanya mulasara jenazah. Nggak ada. Ada nggak? Pernah lihat nggak di Cilegon? Terus terang aja, pernah lihat belum? Nah, itu kan sebetulnya. Padahal memulasara jenazah itu urusan agama dan semuanya akan mati. Kan gitu. Coba kalau ada yang meninggal dunia, kemudian nggak ada yang bisa ngurus, ini kan repot. Nah, kan gitu. Jadi yang disebut dengan hilangnya ilmu adalah hilangnya ilmu agama. Tidak tahu halal, kita pergaulan jadi bebas. Pada kata Nabi, hati-hati pergaulan itu jangan bebas. Laki perempuan kan bebas sekarang. Kan gitu. Wa zuhuril jahli, tampak jelas al-jahli kebodohan. Ya kalau hilang ilmu agama berarti bodoh ilmu agama. Kalau sudah tidak tahu hukum agama, ilmu agama, apa yang terjadi? Perdagangannya menjadi curang. Kan tidak tahu ayat wailul lil mutaffifin. Tidak tahu ayat tentang curang. Pada ayat tentang curang ada. Mengurangi timbangan, takaran, meteran, kan dilarang dalam Islam. Tapi karena pedagang-pedagang ini enggak belajar ilmu agama mengenai perdagangan, ya jadi perdagangannya merugikan orang. Ya, ada yang meninggal dunia bingung, udah diumumkan, ayo mereka melakukan salah, kan udah diumumkan. Tapi yang mau mulasara jenazahnya nggak ada. Coba kamu, saya mah nggak bisa. Kamu pun saya mah takut sama orang yang mati. Takut mah sama orang yang hidup. Orang yang mati mah ngerampok gitu, begal. Terjadi di Sukabumi. Saya ke Sukabumi, daerah apa di gunung, saya lupa namanya. Yang rombongan dari Serang, kita mau ke sana. Saya mau belajar waktu itu studi banding lah kerennya. Mau belajar koi. Ternyata ada di gunung. Di gunung ada, Sukabumi daerah mana ya? Saya lupa. Di gunung ada perikanan ternakan koi di situ kerjasama dengan Jepang. Dan di situ ada Akademi Dakwah Indonesia, punya Dewan Dakwah. Saya kan kebetulan, memang saya berbudi Dewan Dakwah. Dan ke sana, orang situ cerita kenapa di situ ada Adi. Ya, jadi Adi punya usaha namanya koi, ikan koi. Kenapa di situ ada Adi? Begini, Pak, katanya. Di sini itu dulu pernah terjadi ini yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Ada yang meninggal dunia. Udah diumumkan orang pada datang, tapi yang ngurus jenazah nggak ada. Tanya, kiainya sedang ngurus jenazah di kampung jauh sana. Jadi satu hari ada 2 jenazah yang meninggal. Jadi kiainya lagi di sana jauh. Jadi sebelum beres yang di sana ya nunggu. Jadi di sini nggak tahu kapan katanya apa 3 jam lagi atau 4 jam. Bau berenang kata orang Sunda kan. Nah kami berpikir waktu kalau begitu kita bahaya. Udah kita dirikan Akademi Dakwah Indonesia. Kita ajarkan bagaimana memulasara jenazah segala macam. Itu ada kejadian seperti itu. Mudah-mudahan di sini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, makanya kami pernah di Al Ansor sebelum Kareo, yang pernah ke Kareo kan itu
Bagaimana ibu-ibu supaya belajar memandikan jenazah? Harus itu. Kita penyakitnya begini. Penyakitnya nih, galakan itu fardu kifayah. Nah, gara-gara fardu kifayah itu jadi KB itu bisa. Fardu kifayah kan artinya diwakili oleh 2-3 orang, gugur semua kewajiban. Akhirnya mengandalkan orang lain. Ya kan begitu? Enggak boleh begitu sebenarnya. Semuanya harus bisa. Harus bisa. Ketika yang lain berhalangan, oh saya sudah siap, saya sudah siap. Itu hebat. Jadi kalau alasannya fardu kifayah adalah diwakili aja. Akhirnya kalau semuanya berprinsip begitu, kebetulan yang meninggal dunianya juga orang kere, yang memandikan cuma 3 orang, digotong sama 4 orang. Yang antarnya cuma 4 orang, paling 10 orang, kan sedih. Padahal ketika yang ngurusnya banyak, yang melakukannya banyak, itu kan doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, jadi makanya timbul kebodohan. Jadi kembali, kebodohan di sini adalah kebodohan terhadap ilmu agama. Malas ngaji, malas baca, segala macam. Ya. Wasyurbil khamri di sini dikatakan, minum al-khamr. Khamr ini apa? Kita nyebutnya miras. Minuman keras, padahal minuman nama keras kenaman kan, bukan batu yang diminum biasa aja. Maksudnya minuman yang dilarang keras begitu. Tapi karena di bahasanya diringkas jadi minuman keras. Minuman yang dilarang keras oleh agama. Baik itu homernya homer kering atau homer basah. Homer basah ini itulah minuman. Yang kopi miring katanya. Vodka, vinegar, whisky kan itu minuman memabukkan. Atau homernya homer kering, ganja, narkoba, itu homer itu. Ya, homer itu dari khimar. Khimar itu sesuatu yang menutupi otak, akal. Khumur. Orang Arab menyebut kerudung, kadang-kadang bukan jilbab tapi khumur atau khimar. Khimar ini yang menutupi. Nah, diambil bahasa homer karena menutupi otak waras. Dengan minuman keras itu kan kalau orang minum kan tidak sadar. Kalau tidak sadar kan bahaya. Nah, kalau minuman keras itu menjadi minuman biasa itu tanda kiamat. Dan Rasul itu ini adalah homer. Pokok dari segala dosa adalah homer. Kalau orang minum, dia gelap mata, tidak tahu mana istrinya, mana mertuanya, mana anaknya, imbat semuanya. Karena memang otaknya tidak sadar. Watatawulu fil bunyan, dan orang-orang berlomba di dalam bangunan. Siapa yang paling tinggi bangunannya? Nah ini maksudnya adalah berlomba dalam membangun bangunan. Itu nanti akan dijelaskan. Wanawiha dan lain-lain. Waqad yadharu ba'duha musawihan ila sabil kubra. Dan satu sama lain itu tadi, satu sama lain ini menunjukkan kejadian itu tanda-tanda daripada asyarat al-kubra. Iwan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyaratul kubra. Nah, kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat kecil, tentu muncul yang namanya asyaratul kubra, tanda kiamat besar. Apa itu? Wahiyal umurul 'idhamul lati tadharu qurba qiyamas sa'ati. Yaitu urusan-urusan yang besar yang akan muncul, sudah dekat terjadinya kiamat yang besar. Wa takunu ghairu mu'tadatul wuqu' kadhul dajjal wa nuzul Isa salam wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj wa tulu'i syamsi min maghribiha. Nah, kalau tanda-tanda kiamat yang besar ini adalah diantaranya adalah munculnya dajjal. Beberapa hari yang lalu di Bandung ada kajian tentang hadis tentang munculnya dajjal. Memang di sini ada ikhtilaf
Ada beberapa hadis yang dikritisi tentang munculnya Dajjal, gitu kan? Ada juga hadis yang sahih, ada yang diragukan kesahihannya. Jadi tentang munculnya Dajjal ini di kalangan umat Islam ada ikhtilaf. Khususnya ada bukunya, bisa pesan ke orang Bandung. Ya. Nah, tapi yang jelas secara umum ya, munculnya Dajjal adalah tanda kiamat yang besar. Wa nuzuli Isa alaihissalam, nah ini sudah sahih bahwa Isa alaihissalam akan muncul nanti di akhir zaman. Dan diantaranya Isa akan mematahkan, menghancurkan salib. Salib akan dihancurkan di akhir zaman oleh Isa bin Maryam. Maksudnya Isa mematahkan salib ini tidak mengakui tentang adanya salib dan agama Kristiani, itu yang dimaksud. Dan munculnya Yajuj wa Majuj dan juga terbitnya matahari di sebelah barat. Kalau sudah begitu, itu terjadilah kiamat yang besar. Ya. Beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama dari tanda-tanda kiamat yang kecil ini. Yang tadi sudah saya sebutkan, berapa tadi tanda kiamat kecil? Ada 57. Cukup banyak ya, 57. Ini tambahkan sekarang apa satu-satu? Kalau ditambahkan sekarang tinggal disebut aja satu-satu. Tapi baik, kan saya sebut satu-satu aja ya. Biar ini nomor 1 apa, nomor 2. Walan hana syuru' fi dzikri asyratis sa'atis sughra. Sekaranglah datang waktunya untuk menyebutkan tanda-tanda kiamat kecil. Wahia kama yali, sebagaimana di bawah ini, berikut ini. 1, tanda kiamat kecil pun nih. Bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi. Diutusan Nabi Muhammad menjadi rasul, menjadi khatamul anbiya wal mursalin adalah tanda kiamat kecil. Yang kedua, ini sebutan aja Pak ya. Yang kedua, mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mautnya Nabi Muhammad SAW itu juga kiamat. Bagaimana tidak kiamat? Seorang utusan Allah meninggal, gitu kan? Itu kehancuran dunia. Tapi memang sudah ketentuannya begitu. Meninggal dunia. Yang ketiga, dibebaskannya Baitul Maqdis, Fathu Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis, Palestina sekarang. Bait itu rumah Maqdis yang disucikan. Disebut juga Bethlehem dulu. Bethlehem. Bait rumah, lehem itu lahmin. Lahmin itu daging. Rumah daging. Yang keempat, Taumun Amwas. Dulu ada Taumun. Kalau kemarin ada yang namanya COVID-19, dulu ada Taumun Amwas. Itu juga kiamat juga di situ. Banyak orang yang meninggal dunia. Ada di dalam khusus buku tentang Taumun di dalam Islam, sampai sekian puluh ribu bahkan ratus katanya orang meninggal dunia karena Taumun Amwas ini. Kemudian pernah terjadi di nomor 5. Nomor 5, istifadatul mali wal istighna wa as-shadaqah. Harta melimpah dan orang menjadi kaya sehingga sedekah tidak berlaku karena orang sudah pada kaya. Ini kapan nih? Nah, nanti dibahas. Ya, bahasanya dua lembar membahas itu saja. Yang selanjutnya, munculnya berbagai fitnah. Ya, muncul berbagai fitnah. Nomor berapa? Nomor 6. Zuhurul fitan. Munculnya berbagai fitnah. Apa tuh fitnah? Ya, fitnah itu huru hara. Arti yang kedua, fitnah juga artinya ujian.
itu arti fitnah itu banyak. Jadi yang keenam. Nah, dari pembahasan fitnah saja Bapak Ibu, macam-macam. Ya. Zuhurul fitnah minal masyriq, munculnya fitnah dari timur, dari negeri Irak. Nah, itu ada beberapa pembahasan. Ya. Nah, karena bahasanya banyak, kita langsung saja. Tadi nomor 6 itu zuhurul fitnah, munculnya fitnah. Masalah fitnah saja sampai ada 8 pembahasan. Zuhurul fitnah minal masyriq, munculnya fitnah dari masyriq, dari Irak. Terbunuhnya Utsman bin Affan, itu termasuk fitnah. Terbunuhnya Utsman bin Affan itu. Mauqiatul Jamal, perang Jamal, itu ada perang Jamal. Kemudian ada perang Siffin, ada munculnya Khawarij, ya kan? Kemudian perang Harrah, kemudian munculnya ini perkataan yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Jadi dulu ada yang mengatakan Quran itu adalah makhluk, itu kan timbul jadi fitnah itu gara-gara rasionalisme, ya, aliran rasionalisme, aklania. Orang mengatakan akalnya, segala sesuatu diakalin aja pakai akal. Kalau sekarang itu jil, jaringan Islam liberal, ya, jaringan Islam liar pakai akal semuanya. Yang tidak terima oleh akal ditolak, nah itu bahaya. Itu dulu ada terjadi fitnatul qauli bi khalqil Quran, menganggap Quran itu sebagai makhluk. Kemudian yang nomor 8 ittiba'u sunnatul umamil al-madiyah. Ini munculnya fitnah ada 8 bahasan, yaitu yang ke-8 mengikuti tata cara kehidupan umat yang terdahulu, maksudnya Yahudi Nasoro. Nah, sebenarnya sekarang terjadi apa yang disebut dengan mengikuti perilaku umat terdahulu, yaitu Yahudi Nasrani. Nah, judul besarnya sekarang nomor 7, Zuhur Mudda'i Nubuwah. Munculnya orang mengaku nabi. Nah, banyak kan orang mengaku nabi, Nabi Muhammad meninggal, ada muncul orang mengaku nabi. Di antaranya yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Di Indonesia juga kan kata undang banyak orang mengaku nabi. Tukang syukur mengaku nabi, juga ruwet katanya. Ada juga yang menerima wahyu langsung dari Jibril. Jibril datang ke rumah. Dia edan namanya apa itu? Ya kan? Ada juga yang saya lupa lagi namanya. Lupa namanya yang ngaku nabi yang dapat wahyu di Gunung Salak Bogor. Musodek. Iya. Dari urutan nabi yang sekian nggak ada kan namanya Musodekan, tapi di situ ada di Bogor. Itu kan ngaku nabi juga. Jadi nggak asing itu. Ya kan? Orang-orang begitu dan banyak pengikut. Kalau yang begitu banyak pengikut aneh, tapi yang benar sulit pengikut. Zuhurul mudda'i an-nubuwah, munculnya orang mengaku nabi. Kemudian nomor 8 intisyarul amni, terjadinya keamanan, aman semuanya. Itu zaman siapa itu nanti ada pembahasannya. Makanya harus ngajinya harus terus, gitu kan? Saya akan konsepin terus, nggak bakal pindah judul. Saya akan membahas ini aja sampai kiamat. Ini sampai kiamat ya kan? Itu selesai kitab ini terjadi kiamat berapa? Ya. Nah, nomor 9 Zuhuru dari Al-Hijazi, munculnya api di Hijaz. Akan muncul ya. Kemudian kita Turk, ada perang Turk. Ada yang mengatakan Turkistan gitu kan. Nah, pokoknya itu Turk. Itu ada tanda-tandanya itu di Asia Kecil. Ya. Kemudian kita Ajam. Ada perang Ajam. Kemudian nomor 12 dia amanah, hilangnya amanah. Nah, amanah hilang amanah nih, seperti sekarang juga hilang amanah, semuanya hianat. Amanah apa? Banyak amanah ini, amanah ilmu, kan ilmu itu juga amanah. Agama Islam ini amanah,
Dulu kan ditawarkan Islam ini kepada gunung, kepada langit, kepada bumi dan lain sebagainya, tapi mereka menolak. Tapi datanglah manusia menerima amanah, tapi begitu diterima oleh manusia, amanahnya disia-siakan. Artinya mereka tidak mengamalkan amanah agama ini. Amanah kita ini banyak. Anak juga amanah dari Allah. Dititipin anaknya 2, dikasih anak 2. Kenapa anak disia-siakan? Anak tidak tahu agama, anak tidak tahu baca Quran. Oh, anak saya kan pandai bahasa Inggrisnya, cis-cis-cus, ada Tuesday, ya kan, ada Today, gitu. Tapi bahasa Arab nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Gitu. Menurut orang-orang pusat, itu 60% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Kan khawatir, banyak Islam tapi nggak bisa baca Quran. Karena sejak awal anaknya tidak dididik Quran. Padahal kewajiban orang tua adalah mendidik anak itu adalah apa? Supaya bisa baca Quran, kenalkan dengan nabinya dan segala sebagainya. Pendidikan Islam. Makanya mudah-mudahan di pimpinan daerah ini di Persatuan Islam mempunyai pendidikan, ya, pendidikan itu sangat harus diperjuangkan oleh. Kalau belum ada, ya anaknya dititipkan di saya aja di Gunung Buntung. Ada LA, ada MT, ada Sanawiyah, ada Aliyah, ada Asana Putra, Asana Putri, ya di Gunung Buntung kepada kita. Jadi anak kita ini agama Islam. Sesuai dengan sabda Nabi, "Alimu auladakum bainahum khaliful zaman laisa zaman itu." Ajar didik anak-anak kalian, kenalkan kepada Quran, kepada hadis, kepada nabinya, ajarkan keimanan, keislaman. Itu kan, karena mereka diciptakan untuk masa yang akan datang. Setelah kita nggak ada, anak kita bakal aman, gitu. Ya kan? Kemudian yang ke-13, qabdul ilmi wa dhuhurul jahli. Hilangnya ilmu dan tampaknya kebodohan. Hilangnya ilmu, baik sedikit saya kasih komentar. Hilangnya ilmu itu karena meninggalnya para ulama. Kalau ulama meninggal dunia, siapa yang ngajar agama? Nah sekarang kita boleh hitung aja ulama di Indonesia ada berapa. Belum lagi ulamanya dibagi 2 katanya nih, saya nggak tahu benar atau tidak, itu terserah ibu dan bapak. Ulama dibagi 2, ada ulama yang lurus istiqomah, ada yang ulama su katanya. Nah ulama su, nggak tahu apa artinya su itu jahat. Ya, kalau ulama jahat itu bukan ulama ya, kan gitu. Jadi kalau ulama udah meninggal dunia, siapa yang ngajar agama? Ya, gak ada yang ngajar agama, berarti dhuhurul jahli, timbul kebodohan. Makanya dalam hadis dikatakan, kalau sudah hilangnya ilmu, ulama nggak ada, nanti muncul pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh kalau ditanya doa mudil, sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi dia memberikan fatwa dengan otaknya aja, dengan bahasa Suryani, kan gitu. Bahasanya Suryani bahasa apa itu ya? Kalau di Suryani di sana kan itu ada ibu namanya Suryani kan gitu kan ya. Ini neko-neko tapi banyak juga itu pesertanya. Followernya banyak. Bikin yang aneh-aneh biar terkenal. Kan begitu kan? Terkenal sekarang siapa namanya? Nah, udah jangan disebut. Sebut gibah katanya. Tapi kalau mengatakannya begini bukan gibah. Kalau itu yang merusak Islam kemudian kita sebut namanya bukan ghibah, cuma ibrah. Kalau sesama kita nggak boleh menjelek-jelekan sesama kita, itu ghibah. Tapi kalau kita mengatakan itu Fir'aun kelakuannya begini, boleh nggak? Ya boleh lah, karena Fir'aun memang begitu. Abu Lahab begini, boleh, itu bukan ghibah. Hati-hati kita. Jangan ngomongin Fir'aun, jangan ngomongin Abu Lahab. Kalau begitu ayatnya aja dihapus. Ya enggak? Kan Fir'aun mah dari surat Al-Baqarah sampai juz ke-30 disebut itu Fir'aun mah. Nah kalau kita boleh nyebut Fir'aun karena ghibah, berarti ayatnya harus dihapus loh. Nah, jadi harus dibedakan. Jadi ghibah itu apa? Makanya harus bikin takrif apa itu ghibah. Mahiyal ghibah. Kan gitu kan. Jadi kembali kepada apa tadi, hilangnya ilmu karena ulamanya sedikit, yang warathatul anbiya. Hati-hati nih kan, warathatul anbiya, ulama.
gitu tuh. Apa warasatul anbiya, apa warasatul Avanza, atau Xenia segala macam banyak sekarang mah. Dikasih duit sedikit ngagaleong, bahaya. Itu bahaya. Kalau ulama ngagaleong ya bahaya. Ya, kalau insinyur ngagaleong paling miring itu bangunan. Nah, tapi kalau ulama ngagaleong yang miring bukan bangunan, manusia jadi miring semuanya. Kalau manusia miring begitu lah, celaka lah. Ya kan? Kemudian yang ke-14 kasratus syurut wa amwalul zulama. Ini banyak orang yang mendukung terhadap kezuliman. Yang mendukung kezuliman justru banyak, yang mendukung hak justru berkurang. Kapan nih? Nah, itu bisa dipikirkan aja. Kemudian yang ke-15 intisyaruz zina. Zina menyebar. Zina. Zina itu bahasa itunya apa? Pelacuran kan? Prostitusi. Zina. Bagaimana mungkin sih di zaman modern mah serba mungkin, bukan bagaimana mungkin, serba mungkin. Zina online tiga person pakai ini. Mau wanita yang mana katanya? Mau yang hitam, kulit sawo matang, kulit buruk, sawo buruk, segala macam ada 3 person aja. Mau di hotel mana, tarif berapa? Zina online. Ya kan? Bukan hanya judul, bukan hanya ini yang all begitu. Ya kan? Online semuanya. Zina. Ya karena medsos itu jadi kita serba tahu, diajarin sama medsos. Iya. Ya, kita memang pemerhati. Nomor 16 intisyarul riba. Riba di mana-mana riba. Nah, ini warning juga nih, riba di mana-mana bahaya. Nah, udah paham lah riba mah, kita mah tinggalkan itu. Riba nggak ada barokahnya. Kita ini bukan mau banyak, bukan mau mewah, tapi mau barokah. Kan gitu, mau barokah aja. Kalau kita memaksakan diri sehingga kita melakukan riba, itu sama dengan menantang perang dengan Allah. Gak ada barokahnya sama sekali. Ya kan? Mendingan barokah aja hidup ini. Gitu. Nah, riba di mana-mana sudah riba semua. Kemudian nomor 17 zuhurul ma'azif wa istihlaluha. Musik di mana-mana. Musik. TikTok. Pakai musik. Saya kadang-kadang di sini ini kan ada bagus nasihat ceramah. Tapi ada backsound ya, musik. Jadi ceramahnya nggak kedengaran, nggak jelas. Sementara ada backsound di situ instrumentalia kalau dulu instrumen. Jadi musik seperti itu. Kemudian nomor 18 niku kasratu syurbil khamri wa istihlaliha. Minuman khamr di mana-mana menjadi banyak, jadi halal. Saya ada ceramah dulu ketua umum P3 yang pernah apa ya? Ketua umum P3 bukan ya, dulu ceramah orang Bogor. Penasehat Dewan Dakwah orang Bogor. Mungkin AM Saifuddin, iya, AM Saifuddin. Rektor apa tuh? UIK. Nah ya, UIK kan, kemudian Ilmu Holder kan, ceramah dulu menerangkan situasi kondisi Indonesia. Di antaranya menerangkan tentang miras. Miras itu kan pabriknya kalau nggak salah di Tangerang. Sabkuda apa namanya lah. Cuma yang aneh katanya di pabrik miras itu ada musola. Coba ini kan satu kontradiksi yang luar biasa. Di pabrik miras ada musola. Ini gimana ya? Kok bisa bikin bingung begini? Apa malaikatnya bingung kan ya? Jadi mereka memisahkan ini mah ibadah di musola, ini mah cari nafkah. Walaupun cari nafkahnya itu bertentangan dengan syariat Islam. Berarti orang Islam si produser minuman keras itu. Ya alasan kan saya mah gak minum, cuma bikin lebih dosa daripada minum.
Kalau minum kan kadang-kadang, kalau bikin kan tiap hari, walaupun minum. Penyebab itu lebih besar dosanya daripada memakai. Kan gitu. Jadi orang nggak sadar ya. Bikin botolnya doang. Nah ini apa katanya bikin botol. Tapi kita mah tidak untuk minuman keras botol nama kan, untuk botol kecap nama. Adapun nanti dipakai untuk botol miras itu mah bukan salah kita. Seperti ibu-ibu jualan kue, jualan bolu, kan jualan bolu. Tapi bolu ibu dipakai Merry Christmas, lagi ulang tahun, itu urusan mereka. Jadi jangan tiba-tiba kalau hidup ulang usaha kue aku bisa bikin itu apa ulang tahun ya aman. Itu nanti kemana-mana, gitu kan? Gitu. Jadi kita mah yang konkret aja. Zuhrufatul masajid wa tabahi biha. Nah, masjid dihias. Masjid dihias dan bermegah-megahan tentang masjid. Kapan? Sekarang terjadi. Makanya tanda kiamat itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang dan yang akan. Masjid mewah enggak? Mewah. Ada bikin masjid jauh ke masyarakat, ada. Yang penting mewah. Masjid apa itu? Al-Jabat. Itu kan jauh ke masyarakat. Berarti itu khusus untuk pengunjung. Berarti masjid dijadikan tempat wisata. Dikasih namanya wisata religi. Nah, jadi begitu. Ya kan? Mewah tetapi sepi daripada kajian-kajian, sepi segala macam. Mestinya kan mewah semuanya. Itu tanda kiamat kan sudah. Dan masjid itu bukan begitu. Masjid itu harus makmur, harus ramai. Seperti Jogokarya kan gitu kan. Itu prototipe yang bagus. Gitu kan. Kemudian yang ke-20 at-tatawul fil bunyan, bermegah-megahan dalam bangunan. Arti asal ini orang Arab sebenarnya, tapi jadi non Arab juga masuk. Siapa yang paling tinggi bangunannya? Memang kalau di Arab itu bangunan tertinggi-tinggi sekarang ini. Terutama hotel. Yang ke-21 wiladatul amati li robatiha. Nah, majikan pembantu melahirkan majikan. Si pembantu ini, majikan pembantu ini anaknya. Pembantu melahirkan majikan. Jadi si pembantu nih, ini pembantu nih, dia punya anak. Anaknya itu jadi majikan dia. Maksudnya ibu melahirkan majikannya. Konkret lagi ya, konkret nama. Ibunya sendiri, termasuk bapaknya sendiri, jadi pembantu bagi anaknya. Udah ada tuh banyak. Si ibunya sendiri jadi pembantu bagi anaknya. Anaknya sibuk, super sibuk. Sibuk lah kemana-mana, ibu mah di rumah baik, dari awal sudah kan gitu. Bantuan abdi. Nah, si ibunya jadi pembantu di rumah anaknya. Anaknya menjadi super sibuk. Ada yang begitu? Nah itu tanda kiamat, kehancuran rumah tangga hancur. Akibatnya saudara ibu marido, betul tak ibu itu jadi pembantu. Kalau ibu itu jadi pembantu berarti ibu bikin tanda kiamat. Masa Ridho dia dijadikan pembantu sama anaknya. Dan memang itu terbalik itu. Kalau ibunya bapaknya kaya, anak jadi banyak, ya anak jadi ratu, raja. Tapi terbalik, kalau anak nasuki, anak nabungan, ibu jadi pembantu. Mestinya jangan begitu. Ya, itu senangkan ibu tuh. Kenapa? Dalam satu hadis, ibu ini bagaikan pintu tengahnya surga. Ibu nih harus mahal, jual mahal kepada anak. Kamu nggak bakal masuk surga tanpa ibu. Kenapa? Ibu ini pintu surga yang ada di tengah. Itu hadis. Kamu butuh tidak dengan pintu surga yang di tengah? Kalau butuh, perlakukan ibu dengan sebaik mungkin. Kalau nggak butuh, ya udah buang aja ibu kamu.
Ada ibu yang dibuang kalau di Jepang atau di Korea katanya ditaruh di hutan karena nggak mau ngurus. Kalau di kita di panti, oh nggak ngurus ibu, ibunya ditaruh di panti. Kita diurus sama siapa? Sama ibu kita. Ini kan keterlaluan, ya kan? Nah, jadi ini yang disebut dengan wiladatul amati lorobatina. Kasratul qatli banyak pembunuhan perang, pembunuhan waktu main bola di Kanjuruhan. Di Kanjuruhan kan berapa yang meninggal? 300. Persengketaan pemilu 2000 kemarin dan 2000 yang sebelumnya kan banyak orang meninggal. Belum lagi perang, belum lagi pembunuhan karena rampok, pembunuhan karena segala macam. Kasratul qatli banyak pembunuhan terjadi sekarang. Itu kehancuran juga. Nah kalau bersamaan, nah waktu nih rasanya sebentar. Waktu nih belum bagusan aja jam 7, sekarang udah jam 9 lagi. Baru kemarin aja lebaran, sekarang udah lebaran lagi. Baru kemarin aja nikah, udah punya anak. Baru kemarin punya anak, sekarang udah punya cucu. Asal mengkari kamari ya kan. Nah, sekolah, sekarang udah nyakolakin anak. Tak kalau bersamaan, waktu sebentar. Jadi setahun rasa sebulan, sebulan rasa sepekan, sepekan rasa sehari, sehari rasa semenit. Tak kalau bersamaan, rasa cepat. Ya, itu kan kenyataan. Kemudian taqarrabal aswaqu. Nah, al aswaq, pasar. Pasar berdekatan. Apa itu pasar? Ya tempat jualan pasar. Tempat jualan itu bisa bentuknya Indomaret, Alfamaret, Medimaret, pokoknya Maret-Maret. Kan itu pasar. Seperti bersaing. Indomaret di sini Alfamaret. Belum lagi jauh 300 meter ada ini minimarket. Alfamidi. Pasar tradisional. Terus sehingga kalau ada tempat kosong pasti jadi pasar. Hari Ahad libur, itu tempat jadi pasar. Itu kenyataan kan sekarang begitu. Yang kedua online. Orang gerem belanjanya ke Korea online. Dengan beli komputer, beli laptop ke Korea. Langsung itu pasar semakin dekat. Kenyataan sekarang. Nah, kalau pasar semakin dekat, tapi persaingan tambah tajam. Kalau persaingan tambah tajam, orang bersaing tidak sehat. Nah, kan begitu, berarti tidak sehat. Apa tidak sehatnya? Ya bisa curang, bisa sirik. Apa sirik kan dalam perdagangan ada yang menggunakan cara-cara klinik, cara yang tidak masuk akal, pakai klinik. Maaf, kalau kamu mau jualannya laku, coba tadi itu ke pemijahan. Nah, ada pemijahan, Tasik misalnya. Kalau kamu mau ini coba, maaf, kamu santri. Jadi pakai hal-hal yang seperti itu. Kenyataan bukan cerita. Teman saya jualan, ya, punya uang apa namanya sebutnya, karena dia PHK, dapat uang pesangon, pakai dagang di Rau, jualan ikan. Sebulan dia cuma bertahan sebulan. Dia tanya kenapa kok sebulan? Aduh, nggak siap saya kalau begini katanya. Ternyata dagang itu pertama persaingannya ketat, tidak sehat. Keduanya nggak tahu sih Pak Ustadz, katanya kalau semuanya sudah pasarnya semuanya, tapi sudah global dan begitu, kebanyakannya itu pakai hal-hal yang irasional. Dukun ini, dukun itu, gitu. Itu ada teman saya kata dia, teman, aduh kamu mah jangan jualan kayak begitu, coba cari nyarian. Nah, nyarian tahu kan? Nyarian aku kalau itu begitu dibuka lacinya itu bapak dan orang cuma isi jimat. Jadi persaingan seperti itu. Karena tadi
persaingan duniawi, pasar. Kemudian yang 25 zuhur syirki bihadil umat. Nah, syirik di mana-mana syirik. Menduakan Allah. Ongkoh la ilaha illallah Rasulullah, tetapi dalam perilaku syirik. Percaya kepada batu ali, cincin. Oh ini cincin kulitnya digiro, gua hiro. Memang saya ke Gua Hiro nih cerita pengalaman kemarin dulu. Saya ke Gua Hiro dari bawah ke atas itu 2 jam. Gua Hiro. Jalannya malam karena kalau siang panas nggak kuat. Ada 2 jalan. Satu jalan pakai tangga, ada berapa ribu tangga, itu 2 jam. Ada jalan yang jalan gede, tapi pasir. Saya nempuh jalan yang pakai tangga karena ada pegangan di situ, musik. Sampai ke puncak itu banyak orang jualan cincin akik. Saya tadinya udah nekat mau masuk Gua Hiro, ya pengen, belum tahu lah, pengen masuk. Begitu udah sampai puncaknya, ternyata harus turun lagi ke situ. Hiro di bawah, Gua Hiro. Itu desak-desakan di Gua Hiro. Semuanya pengen masuk. Sementara kanan kirinya itu jurang. Saya bilang bagaimana kalau jatuh udah mati lah, karena puncak tinggi. Itu kedengaran suara teriak-teriak di situ. Kenapa? Semuanya pengen masuk, sementara di situ orang baru masuk 1 orang, baru masuk aja begitu udah ditarik. Baru masuk dia ditarik. Giliran saya, ada yang India segala macam-macam bahasanya kan. Ada yang berlebih-lebihan sholat di situ. Sholat di Gua Hiro. Coba saya tanya, sholat apa namanya? Kan sholat itu ada rawatib, qobliyah ba'diyah, oke? Ada nawafil. Nawafil itu yang tidak ada urusannya dengan qobliyah ba'diyah. Duha kan bukan qobliyah ba'diyah. Tahajud, witir kan? Jadi ada nawafil, ada rawatib. Kalau masuk masjid ada namanya tahiyatul masjid, itu nawafil. Tidak ada urusannya dengan qobliyah ba'diyah kan? Nah kalau sholat di Gua Hiro, sholat apa namanya? Tahiyatul masjid bukan. Tahiyatul Hiro kan, tapi orang sholat di situ. Itu dia sholat di situ dimarahi. Bahaya ini saya bilang ini kalau berantem di situ, saya mundur. Dalam nggak jadi. Tapi banyak orang itu. Antri orang itu. Ya itu nampak pilas bagus ya. Tapi yang aneh kan begitu. Kenapa harus sholat di situ? Nulis segala macam. Saya khawatir itu nanti ada kesyirikan. Maka di situ banyak yang jualan batu akik. Saya beli batu akik untuk kenangan. Untuk kenangan dari ini berarti akik Hiro kan ya. Akiknya akik dari Gua Hiro. Murah-murah lagi 10 real. 10 real itu 45.000 lah. Kata dia batu asli kata. Saya nggak tahu masalah batu, pokoknya beli aja. Tapi kan orang ada ini, oh ini batu akik asli Hiro, mengandung anu. Itu kan unsurnya nanti jadi klinik. Orang kalau tawaf itu kan sunnah Nabi tawaf kan. Tetapi kalau orang tawaf bawa sejadah, dia usap-usap itu Ka'bah. Coba ngapain tuh Pak itu Ka'bah diusap-usap sama sejadah? Kan tidak ada sunnah Nabi-nya. Nggak ada itu cari hadis. Kalau kita tawaf harus bawa sajadah dan sajadah diusap-usap ke Ka'bah, nggak ada hadis. Tapi orang banyak melakukan itu. Itu kan jadi menjadikan ini kan bau Ka'bah, ini keramat. Nah, ini keramat, ini tabaruk, ini mencari barokah. Itu begitu, itu dikhawatirkan seperti itu. Makanya dulu ada yang namanya Wadi Fatimah di sana itu, di Madinah. Ditutup karena orang datang ke Wadi Fatimah, ke lembah Fatimah, itu ada yang syiriknya, bukan minta kepada Allah, kepada Siti Fatimah. Bahkan kenapa coba? Itu kiswah Ka'bah diangkat, ditinggikan. Karena banyak digunting menjadi wafat, menjadi jimat. Itu kan syirik. Nah, jadi di umat sekarang ini mewabah yang namanya penyakit syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kalau dagang tidak pakai syirik, dagangnya tidak untung. Seolah-olah kalau mau jadi pangkat, jadi jabatan ini harus pakai syirik. Kalau tidak syirik nanti tidak jadi pejabat. Musim caleg itu ahli hikmah, ahli rukun itu ramai. Dari jam banyak.
dikhawatirkan, diidentifikasi khawatir menjadi syirik. Dan di zaman sekarang ini sudah seperti itu banyak. Yang 26 ini masih banyak nih. Zuhurul fahsyi wa qati'atur rahim wa sawail jiwa. Banyak fahsya, kejelekan, kejahatan. Silaturahim putus. Silaturahim cukup pakai ini aja. Kalau dulu kan langsung door to door. Sekarang nggak ada door to door. WA per WA. Ya kan? Kalau rumah door to door. Assalamualaikum, waalaikumsalam, angkat saling, duduk, sor kopi, sor teh, sor bogodo, ini gorengan. Kan enak tuh, karena silaturahim. Sekarang cukup pakai ini. Putus itu, ya kan? Nah, zaman siapa? Zaman sekarang. Kemudian su'ul jiwar, tetangganya jiwar. Apa su tadi? Tetangganya jelek. Kenapa tetangganya jelek? Nggak tahu agama. Tidak silaturahmi dengan tetangga. Dia pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, begitu pulang ke rumahnya ada bendera kuning. Oh, tetangga saya mati. Baru tahu mati tetangganya. Kemana aja dia? Nggak kenal dengan tetangga segala macam. Itu kan zaman sekarang kan begitu. Karena orang sekarang ini dengan yang jauh kenal, dengan yang dekat nggak kenal. Maka sekarang begitu. Aneh, ada tamu bawa HP, datang ke rumah itu bawa HP, dia main HP aja. Halo sama orang yang jauh, sama pribuminya hari baik, kan begitu. Karena kata pribumi saya juga punya HP, kata pribumi juga main HP. Lama-lama setengah jam, saya mau pulang aja katanya. Jadi apa ini? Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Kemudian tasyabuhul masyikhah. Orang yang udah tua berperilaku seperti pemuda. Nah, orang yang udah tua berperilaku seperti pemuda. Itu tanda kiamat itu. Mestinya orang tua mah bertanah di masjid, di musola, di masjid. Ini nongkrongnya di sana. Berperilaku seperti pemuda. Pakai kacamata hitam, gitu kan. Waduh, gitu kan. Nah, itu zaman sekarang. Berapa saudara? Jam 10 lewat. Nah, dikit lagi ya. Batasi aja setengah 11. Nomor 28, kasratus syuh. Banyak asyuh. Ada dua, ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil artinya apa? Pelit. Pelit itu mereknya Sesap, jam jahe, keket mengkene teh kieu, mengkonon mengkene, keket mengkene, jam jahe ini kan, itu takut, itu namanya bakhil. Ada yang kedua asyuh, itu penyakit lebih daripada bakhil. Sudah tidak mau ngasih merek headset, punya orang lain juga dipaksa diambil. Jadi yang pelit ya rakus, itu asyuh. Wa takusyuha, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Jaga diri kamu dari penyakit asyuh, sebab asyuh membahayakan orang-orang sebelum kamu. Sudah bakhil juga rakus, itu namanya asyuh. Kasratul tijarah, banyak perdagangan. Oh, dagang. Termasuk dagang manusia. Apa namanya tuh? Dagang manusia. Nah, itu ya begitulah, susah itu aja. Manusia didagangkan, badan didagangkan, segala macam didagangkan. Tijarah banyak. Pokoknya segala sesuatu harus menghasilkan uang. Termasuk agama juga. Ngaji pakai tarif. Kalau enggak sekian saya enggak ngaji. Makanya kita mah enggak boleh. Ngaji mah urusan ibadah, pahala. Ya kan, pahala. Jangan ada ustaz tarifnya sekian. Kalau sekian enggak mau.
Pernah saya pengalaman di pada insan. Oh, nggak disebutkan namanya. Nah, ini gibah, kalau disebut namanya gibah baru sama muslim. Kalau Firaun jangan gibah, hilangin aja Firaun jahat nggak apa-apa. Nah, musuh Islam itu. Saya mau mengadakan di Padang pengajian, katanya ada ustaz yang terkenal. Poli itu, poli. Oke siap, tapi sediakan untuk operasional sekian, untuk asistensi sekian, untuk transportasi sekian. Jumlahnya kalau nggak salah 30 lah kurang lebih ya. Karena pada kita kan mikir lapor ke asatidnya, masa begitu pulang itu ngobrol fikih bulan karena Allah. Ngan piraku ti Cianjur, ti Garut, ti Tasik datang kepada Lintang tadi oposan. Ngerti orang itu mah udah luar jalur kurang senang gitu mah udah naon ngaranna bisnis lah. Nah, itu nggak boleh yang begitu, atau di perdagangan begitu nggak boleh. Seorang ustaz nggak boleh begitu, ya kan? Pesantren nggak boleh begitu. Gitu. Kecuali terpadu terpaksa pakai duit. Nah ini, jadi banyak dagang, segala macam didagangkan. Itu bisa dipahami lah ya. Kata Zalazil banyak gempa. Longsor kan gempa juga. Tsunami akibat dari gempa banyak. Ya kalau sudah dunia banyak gempa kan berarti dunia ini sudah oleng, sudah tidak stabil lagi. Bisa-bisa jadi Big Bang yang kedua. Kalau dulu kan ada Big Bang yang pertama, sekarang Big Bang yang pertama itu ya itulah kiamat. Banyak Zalazil gempa. Ini kan diprediksi katanya lempengan Banten sampai Jawa itu kan ada lempengan. Kalau lempengan di bawah ini, berat aja begitu, udah Banten mah habis. Itu silakan itu anak muda cari punya lempengan. Dulu pernah geger itu kan. Ya, kalau terjadi lempengan anjlok begitu, ya udah. Ini kan kimia semua. Kimia maka kalau udah meletus kemana-mana. Kalau air mah kan terbatas. Kalau ini kan bawa angin, bahaya itu karena banyak kesalahan sih. Zuhur fasad wal masih wal qadar, ini banyaknya gerhana, kemudian wajah jadi berubah. Ini yang ada yang hakiki, ada yang majazi. Wal qadabi, ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang ke-32 dihabus solihin, orang-orang soleh nggak ada. Orang soleh udah nggak ada. Kalau orang soleh nggak ada, berarti yang ada orang jahat. Makanya nanti di dalam hadis baik riwayat Muslim ataupun Bukhari ada hadis yang mengatakan salah satu tanda kiamat itu adalah orang mukmin mati semua. Jadi nanti akan ada saatnya orang mukmin dimatikan oleh Allah dengan angin sepoi-sepoi. Tapi angin ini mematikan. Siapa saja orang mukmin yang menghirup angin itu pasti mati semua. Setelah orang mukmin semuanya mati, maka yang masih hidup orang kafir. Orang kafir inilah yang akan merasakan dahsyatnya kiamat. Makanya kalau di dalam Al-Quran, faqala al-insanu ma laha, manusia mengatakan malaha, ada apa ini? Itu orang kafir. Karena orang kafir itu disiksa dengan adanya kiamat. Kalau orang mukmin sudah mati semua. So kiamat ini dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Orang yang lagi ngandung belum waktunya lahir seketika. Orang yang lagi ngomong bayinya lupa dengan bayinya, kan? Itu kan dahsyat. Orang yang kelihatannya terlihat mabok padahal tidak mabok. Bataluna kesukaran wa mahum bisukar. Kau lihat orang itu di saat kiamat itu seperti orang yang mabok, padahal dia tidak mabok. Karena saking dahsyatnya kiamat. Nah pada saat itu orang mukmin sudah meninggal dunia dengan angin itu. Itu hadis Nabi. Itu nanti dibahas di sini. Ya. Itu tadi yang nomor 30. Dihabus sholihin, orang-orang soleh enggak ada. Kemudian nomor 33 intifa'ul asabil, orang-orang rendah yang dihinakan Allah menjadi pemimpin. Orang rendah dihinakan Allah menjadi pemimpin. Bukan orang mulia. Mestinya orang mulia yang menjadi pemimpin.
orang yang tahu agama. Tapi yang tidak tahu agama yang dihinakan Allah menjadi pemimpin. Akibatnya gimana yang dipimpinnya itu? Ya. Nah itu ibu baru 33, semuanya jumlahnya 57. Catat aja dulu 57. Ya itu tanda-tanda kiamat yang kecil, yang terakhir itu. Oh yang terakhir nih. Ujungnya aja dulu. Tapi dikasih tanda aja dulu, baru 33 ya. Kalau yang terakhir itu mengerikan juga. Nomor 57. Istilahul Baitul Haram wa hadmil Ka'bah. Baitul Haram, Masjidil Haram, baik Haram Madinah, Masjid Nabawi, kan ada haromain ya, dua haram, Haram Nabawi, Masjid Nabawi atau Baitul Haram, Masjid Haram. Gitu. Kemudian wa hadmil Ka'bah. Jadi Baitul Haram dan Ka'bah hancur, akan hancur, dihancurkan dahulu. Kan? Termasuk nanti perang dengan Yahudi. Kita nanti akan perang dengan Yahudi. Mungkin kita meninggal dunia. Itu yang namanya perang Armageddon. Ya, Armageddon, perang antara orang Islam dengan Yahudi. Itu nanti. Tapi tanda-tandanya sekarang sudah ada. Kita amati sekarang Palestina dan Israel. Di akhir nanti akan perang Islam dengan Yahudi dan akan dimenangkan oleh orang Islam. Yahudi kalah. Sehingga Yahudi sembunyi di belakang pohon. Sudah dapat dosa belum? Pohonnya pohon apa? Pohon gorgon. Makanya orang Yahudi sekarang banyak-banyak tanam pohon gorgon. Kenapa? Itu untuk sembunyinya orang Yahudi. Nah, itu kita akan perang. Nah, udah jam 11 ya. Sampai situ aja dulu perkenalan dengan saya. Insya Allah entah berapa pekan lagi ketemu lagi dengan saya membahas tanda-tanda kiamat. Ya, ini penting bagi kita supaya kita banyak mengingat Allah. Ya, minimal kiamatnya diri kita tadi, kematian kita. Kita ini akan kiamat, akan mati. Kalau mati akan kemana? Ya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat bisa. Jadi kita harus introspeksi, banyak amal soleh, kan? Baik, barangkali seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan kehidupan. Yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah dari saya. Alhamdulillah. Karena dalamnya bersama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.